Assalamualaikum sahabat filsafat. Perkenalkan, nama saya Fadila Amanda dengan NIM A1A223070 dari Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Baiklah, langsung saja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang filsafat pendidikan menurut Plato untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan. Selamat menyaksikan dan memahami para sahabat filsafat. Sebelum kita membahas tentang filsafat menurut Plato, kita harus mengetahui filsafat pendidikan itu apa. Jadi, kalau diartikan secara satu-satu, menurut saya pendidikan adalah suatu aktivitas di mana ada pembimbing dan ada seorang yang akan diajarkan. Sedangkan filsafat adalah bentuk atau cara pola pikir seseorang. Baiklah, kita akan membahas tentang latar belakang Plato. Sebelum kita membahas isi ide yang Plato kemukakan, jadi Plato itu hidup antara 427 sampai 327 sebelum Masehi. Ayah Plato bernama Ariston, yang merupakan keturunan Raja Negus, merupakan raja pertama Athena, sedangkan ibunya bernama Perictiones yang merupakan seorang penyair di kerajaan Negus. Tidak banyak orang mengetahui bahwa Socrates adalah guru Plato dan Aristoteles adalah murid dari Plato. Setelah pengembaraannya, Plato mendirikan suatu pusat studi dan lembaga pendidikan bernama Akademia dengan tujuan membina warga polis dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan filsafat yang menjadi tujuan utama Akademia dibentuk oleh Plato. Tidak hanya membentuk, tetapi Plato juga memimpin Akademia selama 40 tahun, di mana pada zaman Plato juga banyak kaum sofis. Kaum sofis adalah kaum yang mengajarkan pada pemuda untuk hidup sukses dan efektif secara pribadi dan sosial. Metode yang digunakan Plato adalah Sokratis atau Diatektis Elenchus. Tujuan dari metode Sokratis atau Diateknis Elenchus adalah mencari konsep dasar dan hakikat ajaran kaum sofis serta mencari definisi dasar dari sebuah term. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Tak hanya itu, Plato juga menggunakan metode lain adalah sebagai penyelidikan dan edukasi bagi warga polis, serta menggali dan membentuk opini sebagai bekal mengungkapkan pendapat dan lebih kondusif seperti menyusun konsep pendidikan yang lebih terstruktur. Dinamika pendidikan menurut Plato memiliki tujuan pendidikan di polis seperti menanamkan kebiasaan dan penghormatan terhadap hukum, yang memiliki 5 jenis pendidikan yang diajarkan di polis. Yang pertama itu mendirikan sekolah musik, kedua olahraga, ketiga aritmatika, keempat geometri, dan yang kelima astronomi, yang diajarkan dengan menggabungkan teori dan praktek dengan tujuan membangun polis untuk lebih baik dan harmonis. Pemikiran Plato tentang pendidikan yaitu pendidikan termasuk segala sesuatu yang mempengaruhi pembentukan karakter dan pemikiran seseorang terhadap suatu hal. Pendidikan yang dikategorikan sangat diperlukan dan penting bagi diri sendiri dan warga negara atau polis. Negara juga diwajibkan untuk memberikan pendidikan kepada setiap warganya dan memberikan hak kebebasan untuk mengikuti pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, sesuai jenjang usia, karena pendidikan diharapkan mampu memberikan perubahan bagi pemikiran dan karakter warga secara pribadi, negara, dan bangsanya.
Dengan pendidikan, warga negara dapat sadar tentang yang baik dan buruk, benar dan salah, serta patut dan tidak patut untuk dilakukan dalam kehidupan. Dengan adanya pendidikan, individu dapat melaksanakan tugas hidup dengan efektif dan efisien. 3 tahap pendidikan menurut Plato itu yang pertama, anak sampai remaja. Tahap kedua, 20 tahun sampai 30. Tahap ketiga, 30 sampai 40 tahun. Nah, 3 tahap tadi memberikan kita gambaran bahwa setiap pribadi dan individu dapat mencapai hal mendasar dan ide-ide tertinggi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan lainnya yang mencakup diri sendiri dan orang lain dan menguntungkan diri sendiri serta orang lain juga. Baiklah, kita telah di penghujung pembahasan tentang pemikiran filsafat atau pendidikan menurut Plato. Dari berakhirnya pembahasan saya tadi, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyebutkannya kurang jelas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.